Halo gengs, jumpa dengan gue RM Aditya di Audio Noob, channel yang bakal bahas seputar audio, khususnya mobile recording. Dan buat lo yang baru join, silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari Audio Noob. Thank you. Oke Sobat Noob, kita sama-sama ketahui bahwa Steinberg itu sebenarnya salah satu perusahaan yang membuat DAW bagus seperti Cubase maupun Wendo. Dan kali ini mereka membuat Cubasis. Nah, Cubasis ini apa? Cubasis ini adalah DAW mobile recording yang bisa dioperasikan dengan device yang mobile seperti itu, seperti gadget HP ataupun juga tablet, iPad. Jadi Cubasis ini bisa dioperasikan di device yang kita bawa sehari-hari atau mobile lah ya. Jujur, gue pribadi udah menggunakan DAW Cubasis ini dari tahun 2012 sejak Cubasis 1 gue gunain buat bikin musik, lalu juga buat bikin jingle, bikin -1, macam-macam. Nah sekarang Cubasis 3 bukan hanya tersedia pada platform iOS, tapi juga di Android sekarang sudah bisa kita akses, kita gunakan. Nah hari ini gue mau ngejelasin bagaimana tutorial penggunaan Cubasis ini. Cubasis yang gue pakai adalah versi 3.3.1. Tampilan pertama ini kita bakal ngelihat di paling atas ada namanya transport panel atau orang sering sebut juga control bar. Di sini paling pojok ada media. Media ini kita bisa searching audio loop, jadi looping tapi berupa audio. Berikut juga kalau seandainya mau import audio itu kita bisa masuk di My Audio Files. Next, di sini MIDI kita juga bisa milih instrumen MIDI yang kita mau. Termasuk di sini ada drum loop berupa MIDI. Lalu instrumen MIDI apa yang kita bisa pakai juga ada di sini. Di sini ada interapp ya guys. Lalu ada juga mini samplers. Lalu juga ada audio unit seandainya kita mau pakai VST di luar dari Cubasis. Dan untuk project cara bikinnya adalah dengan kita buka template di sini, lalu kita pilih new project. Nah kebetulan gue udah bikin namanya Audio Noob. Berikut di sini ada mixdown. Nanti data-data mixdown bakal muncul di sini. Lalu ini trash yang kita udah delete bakal masuk ke sini. Next di sini seandainya kita mau nambahin track itu adanya posisinya di sini guys. Ini kita add. Kita mau pilih ini track satunya jadi audio ataupun MIDI. Contoh misalkan kita ambil MIDI nih. Nah, secara otomatis dia akan keluar namanya acoustic piano track MIDI-nya. Nah, kita balik lagi ke control panel di atas atau control bar di atas. Selain media ada namanya keys. Nah, ini virtual keyboard yang sudah disediakan sama Cubasis. Jadi kita nggak perlu punya keyboard controller ya. Kita cukup pakai virtual keyboard dari dia. Atau kita bisa ganti nih jadi pads. Nah ini bentuknya tuh. Nah kalau keyboard kan kita bisa satu persatu seperti ini. Lalu size-nya kita bisa atur di atas ini. Oke guys, jadi bisa 1 oktav, bisa 2 oktav, tergantung kebutuhan kita. Dan di sini kita bisa ganti soundnya juga langsung. Misalkan akustik piano, kita mau rubah jadi bright piano. Ketika kita rubah, di sini juga ikutan berubah berarti nama tracknya. Nah, kalau kita pengen lihat apa aja instrumen yang tersedia, bisa list browse. Di sini kita bisa milih instrumen apa yang kita butuhkan ya. Macam-macam tuh, lumayan asik-asik sini yang disediakan Cubasis. Next, ada selain keyboard virtual, ada juga mixer. Nah seandainya nanti kita sudah kelar banyak track, kita bisa atur di mixer ini. Dan mixer ini bisa resize nih. Kalau kita tahan, kita tarik ke atas, nah itu bisa resize ukurannya sesuai kebutuhan kita. Dan ukurannya ada small, medium, dan XL. Kalau small berarti dia akan lebih kecil ukurannya. Seandainya kita punya track yang banyak, nah ini berguna banget gitu. Tapi seandainya track kita nggak terlalu banyak, kita bisa pilih medium ataupun yang XL. Jadi kelihatan detail-detail yang ada pada mixernya. Di sini ada mute, M ini mute, lalu ada solo. Ketika kita pengen dengerin satu track doang, lalu bisa juga read. Nah, ini read write ini saat kita gunain automation. Nah, di sini kita bisa insert juga efek sesuai kebutuhan kita ya.
insert effect, dan recordnya. Sebelah kanan ini namanya master fader ya. Ini untuk keseluruhan audio kita, keseluruhan mixing audio kita. Jadi di masternya pun bisa kita tambahin efek juga, add effect seperti itu. Oke, next. Tadi udah mixer kita bahas. Nah, selanjutnya kita bahas displaynya. Displaynya bisa berupa satuan time atau displaynya berupa bar. Ini contohnya dia bar satu ya, bar satu ketukan satu, hitungan satu gitu, seperti itu. Di sebelah tengah, sisi tengah ini adalah playbacknya. Yang ini backward, yang ini forward. Ini untuk cycle atau kita ngulang di bagian misalnya kayak ini nih, kita pengen cycle gitu seperti itu, kita bisa pilih mau ngulang di bar 1 sampai sini aja atau cuma sampai sini. Nah, ini cycle-nya. Jadi dia nggak akan play lanjut sampai ke belakang, tapi dia akan mengulang di area locatornya ya. Next ada cycle, ada play, sama record. Oke, ini record. Ketika kita mau rekaman ya langsung klik record ini. Next di sebelah kanan ada metronom. Ini yang tadi tut tut tut. Nah, ini bunyi metronom. Kita bisa adjust metronomnya di sini, temponya. Jadi tempo projectnya kita bisa rubah ya. Kalau kita rubah tempo project pasti metronom akan mengikuti. Nah, kalau tap tempo ini kalau kita ketuk di sini dia bakal ngikutin tempo sesuai ketukan kita gitu. Misalkan contoh nih 1 2 3 4 1 2. Nah, dia ngedetect tempo gua jadi 90 BPM kurang lebihnya ya. Seperti itu. Jadi kita bisa gunain tab tempo ini. Lalu next ada recording mode, ada punch in, punch out, pre-roll. Nah, ini sebenarnya saat kita recording kita bisa adjust di sini pre-rollnya mau kita pakai apa enggak. Lalu juga pre-countnya ini adalah berapa bar kita hitungan sebelum rekam. Jadi sebelum rekam misalkan kita pilih 1 bar, berarti ketika kita klik tombol record dia bakal bunyiin metronomnya 1 bar sebelumnya baru record. Kalau ini 2 bar berarti dia bakal bunyiin metronom 2 bar sebelumnya baru record. Sebelah kanannya lagi ada shop. Nah, teman-teman bisa beli plugin tambahan dari yang disediakan Cubasis. Di sini ada Wave ya. Ini legend banget nih, plugin legend yang ada di sini. Kebetulan gue udah beli. Lalu ada setup. Nah, setup ini yang pertama adalah di project ini kita bisa rubah sample rate-nya. Bisa 48, 441, 96. Lalu juga bisa rubah bit depth-nya, misalkan kita pengen jadi 24. Lalu di general kita bisa rubah tampilan workspace kita jadi dark, bright. Tuh ya, kalau bright agak terang juga ya. Nah, ini gray lalu sama dark. Kebetulan gue suka yang dark. Oke, next di sebelah sini ada ukuran workspace-nya. Jadi kita bisa rubah ukuran tampilan Cubasis ini. Kalau tablet nih standar iPad ya. Kalau tablet berarti font tablet. Nah, kita biasanya kalau Cubasis yang di tablet, yang di HP itu bakal seperti ini tampilannya. Jadi lebih gede-gede fontnya. Kalau yang standar iPad, yang tablet. Lalu kalau seandainya kita iPad-nya yang ukuran besar, yang 12,9, kita bisa pilih yang tablet XL. Nah, jadi ukurannya lebih size-nya lebih kecil ya. Karena juga iPad-nya besar. Oke, gue pilih tablet lagi. Next, audio. Di sini kita bisa atur latensinya, lalu kita bisa atur Bluetooth-nya, pair ke Bluetooth. Itu juga bisa. Lalu di sini MIDI, kita bisa atur MIDI learn. Nah, ini kalau seandainya teman-teman pakai keyboard controller ataupun controller buat DAW khusus seperti itu, ini kita bisa learn di sini. Tinggal klik tombolnya langsung bisa diatur dari controllernya. Next, di sini kita bisa adjust sensitivity keyboardnya, lalu juga bisa atur transpose-nya. Di bawahnya lagi ada metronom, kita bisa adjust volume metronomnya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita nyalain, volumenya bisa kita naikin. Nice. Lalu panningnya, metronomnya kita bisa
adjust cuma di kanan, cuma di kiri, ataupun berapa persennya ya kita bisa adjust, atau di center aja. Next adalah mix down. Nah, mix down ini kita bisa atur level kompresinya. Contohnya misalkan di FLAC nih, ini M4A bisa kita adjust juga bitrate-nya. Nah, sekarang kita balik ke workspace, tampilan workspace. Ini namanya workspace ya guys. Jadi ini adjust, kita bisa adjust ukurannya ya, kanan kirinya seperti itu. Lalu kalau kita ganti jadi atas bawah, jadi bakal seperti ini. Jadi kalau yang di sini kita buat adjust atas bawahnya, kalau ini kita buat adjust secara horizontal seperti itu ya. Oke, next di pojok nih ada help. Teman-teman bisa pelajarin QBasis ini dari video tutorialnya, forum, segala macam nih, Facebook juga, sosial medianya. Silakan teman-teman bisa cari tahu juga tentang QBasis di sini. Next di bawahnya ada toolbar nih, istilahnya buat toolsnya ya. Contohnya misalkan ini gue buat langsung, misalkan track piano. Oke, misalkan udah contoh aja ya guys. Nah, sekarang data MIDI gue udah jadi nih. Kita bisa pilih select. Lalu ada split. Split ini kita bisa potong. Misalkan kita taruh playheadnya, ini istilahnya playhead ya guys. Playheadnya kita bisa taruh sini. Lalu kita bisa split. Nah, dia bakal kebelah menjadi 2. Itu gunanya split ya. Ini gue undo dulu. Kalau undo dia balik lagi. Seandainya gue punya 2 nih, misalkan gue split nih ya, ini kan kepotong nih, gue bisa select, misalkan select 2 gini, dan gue bisa pilih glue itu justru disambung, kebalikannya dari split. Terus ada erase berarti gue ngapus. Lalu ada draw. Kalau draw ini biasanya kita bisa langsung gambar di MIDI editornya. Nah, contohnya seperti ini. Ini di MIDI editornya kalau kita klik draw, kita bisa langsung gambar dalam artian nambahin MIDI-nya ya. Lalu kalau mute berarti dia di mute. Contoh misalkan gue split, lalu salah satunya gue mute, jadi ini tetap bunyi, ini enggak. Lalu transpose, kita bisa rubah juga transpose-nya, mau semitone berarti naik setengah atau turun setengah ini ya. Atau juga oktavnya langsung sekaligus kita naikin. Nah, kalau quantize ini berarti kita ngerapihin data MIDI-nya. Contohnya misalkan nih di quantize ini kita lihat ya guys. Nah, ini kan gua nggak benar-benar sesuai tempo nih, ya kan? Nah, dengan adanya quantize ini gue bisa bikin ini lebih rapih tuh kan, lihat. Coba gue undo ya. Nah, ketika gue rekaman itu berantakan temponya, dengan quantize, ini quantize, klik langsung rapih. Dan ini quantize ini kita bisa adjust sesuai ritmiknya, not setengah, not seperempat, apakah 1/8 seperti itu. Nah, ini swingnya bisa diatur nih, mau lebih agak groove swinging gitu, atau strength-nya bisa kita kurangin, nggak benar-benar sesuai banget dengan tempo biar nggak kayak robot ya. Jadi ini bisa kita adjust quantize-nya. Ini undo, teman-teman udah tahu tadi. Lalu redo, ada copy juga, kita bisa mengcopy ini. Bisa paste di sini mungkin seperti itu. Sekarang ada namanya snap grid. Kita bisa adjust 1/8, berarti sesuai blok 1/8-nya. Blok 1/8 tuh yang ini guys. Di dalam workspace kita tuh kelihatan di sini. Nih ya. 1/8, 1/4, garis-garis ini. Oke, kalau gue 1/8 berarti dia bakal ngikutin sesuai garis-garis yang ini pas gitu. Dipasin sama dia. Tapi kalau kita pilih 1/16 misalkan, nah gridnya bakal nambah kan. Berarti dia bakal lebih detail kita gesernya. Kalau mau lebih detail lagi bisa off. Jadi kita bisa geser tanpa perlu mikirin gridnya. Tuh lebih loss lagi dia.
nggak sesuai grid lah, nggak sesuai garis. Nah kebetulan di sini gue pilih yang mungkin 1/16 kali ya. Oke, jadi lebih enak gesernya. Oke, next. Oke, teman-teman di sini di sisi kiri bisa ngerubah namanya. Ya, misalnya kita mau rubah namanya jadi apa gitu ya. Gue pengen tetap akustik piano. Lalu routingnya, ini kalau seandainya teman-teman pakai instrumen MIDI gitu ya, routing atau juga seandainya track vokal, nih gue add track vokal audio. Misalkan ini track vokal, gue kasih nama vokal. Misalkan gue kasih nama vokal nih ya. Nah di sini routingnya kita bisa rubah. Jadi mau inputnya dari apa nih, ya? Ini kita bisa adjust. Oke, ini routing. Lalu ada insert effect. Jadi misalnya track vokal gue ada record, nanti kita bisa insert effect. Begitu juga tadi di track MIDI ya. Ini ada bawaannya Cubassist, channel stripnya. Ini bagus ya guys, nanti gue jelasin lebih lanjut mengenai efek-efek ini. Lalu juga bisa sound effect. Jadi kalau seandainya kita butuh bass effect gitu ya, nah ini kita bisa gunakan sound effect di sini. Lalu MIDI effect, ada automation. Di sini teman-teman bisa adjust volume, penggunaan efek itu bisa pakai automation di sini. Jadi misalkan di bagian sini pengen volumenya lebih lembut, di sini lebih keras, seperti itu kita bisa adjust di sini pakai automationnya. Automationnya juga ada pilihannya macam-macam, ada volumenya bisa kita automation, panningnya, soundnya kita bisa automation. Oke, notepad kalau seandainya teman-teman mau punya catatan khusus mengenai track ini. Lalu ada channel juga, channel strip nih sama seperti mixer, cuma versi cuma satu track ini aja, misalkan track piano aja gitu ya guys. Lalu colornya kita bisa rubah, ini kan biru nih, mungkin teman-teman pengen merah, hijau ataupun Tosca atau apa, itu bisa adjustnya di sini ya guys. Oke, ini color. Lalu sistem info ini penggunaan CPU-nya, kayak ini penggunaan CPU maupun DSP-nya. Next, kembali ke workspace. Di workspace ini kita bisa lihat di sebelah atas ini ada locator ya guys. Ini namanya locator. Locator ini kita bisa pilih di mana area yang kita mau kerjakan atau kita mau ulang buat loopingnya ya, cycle istilahnya. Nah ini kita bisa adjust right-nya, left-nya. Lalu juga kalau kita double klik di project kita, klik kita keluar editor MIDI-nya atau piano roll-nya orang sering sebut. Nah di piano roll ini kita bisa adjust lagi seperti tadi gue udah bilang, ada draw sama seperti di atas ya, editor di atas sama. Cuma bedanya di sini dia ada settingan velocity. Nah velocity-nya adanya di sini guys. Jadi velocity ini tingkat kekerasan tiap note MIDI-nya kita bisa adjust. Seperti itu, kita bisa turunin, naikin. Oke, ini velocity. Lalu juga di sini kita punya grid juga ya, sama kayak tools di atas. Nah, kalau udah teman-teman, seandainya track 1 sudah, lalu kita pengen duplicate, tinggal pilih ini ya guys. Kita bisa tambahin duplicate mau sebanyak yang kita butuhkan. Kalau seandainya mau delete, tinggal sebelah kiri. Kita delete di sini. Kluk. Tracknya bisa kita delete seperti itu. Nah, add-nya bukan cuma audio dan MIDI, tapi kita bisa tambahkan grup. Misalkan punya 2 track seperti ini, kita bisa bikin grup. Piano ini sama piano ini kita mau bikin grup. Nah, nanti bakal jadi grup 3 misalkan seperti ini. Grup 3-nya kita bisa buat nama grup piano misalkan. Nah, dia bakal jadi satu track doang nih. Dan kita bisa adjust volumenya maupun efeknya di satu track ini aja. Ini berguna banget kalau teman-teman pakai track drum akustik, itu kan ada cymbal, ada hi-hat, tom-tom, snare, bass drum. Itu kita bisa bikin jadi satu grup aja. Oke, jadi Cubassist ini menurut gue lumayan handy ya, dan semuanya bisa diatur kalau baik di tablet maupun di gadget-gadget teman-teman, itu handy banget, tinggal touchscreen gitu. Diedit enak. Seandainya udah selesai, kita tinggal mix down deh. Klik media, mix down, create mix down di sini.
Kalau udah beres, kita tinggal mau pilih jadi data WAV, FLAC atau M4A atau data MIDI. Nah, seandainya kita pengen jadi data WAV ya, mixdown between locators. Nah, between locators berarti teman-teman memilih mixdown di antara locator ini. Misalkan cuma dari bar 1 sampai bar 3. Create mixdown berarti between locator ini start mixdown. Nah, jadi deh AudioNoob 1,6 MB. Nah, dari audio teman-teman ini, teman-teman bisa share dengan cara teman-teman bisa share AudioNoob misalkan ke email, audio share ataupun aplikasi yang lain. Rename ataupun autoplay ataupun mendelete-nya. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat klik tombol likes-nya ya. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan ataupun mau request konten asik AudioNoob selanjutnya. See you, gengs.